Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Dominikus, imam, pendiri Ordo Pengkhotbah. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Kastil, Spanyol. Orang tuanya Don Felix de Guzman dan Beata Joanna dari Aza. Masa kecil dan mudanya ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditahbiskan menjadi imam. Karya apostoliknya dimulai sejak tahun 1203 ketika aliran bid'ah Albigensianisme melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Mereka yang mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat dan mereka mengingkari Tritunggal Maha Kudus. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat itu, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Tahun 1214, Dominikus bersama dengan rekan-rekannya merencanakan mendirikan sebuah tarekat religius, Ordo Dominikan, yang dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan hal penting seperti pendidikan imam Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo, dan penghayatan kaul kemiskinan. Ia diangkat sebagai pemimpin ordo pertama, juga diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lombardia tatkala umat diresahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Santo Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 8 Agustus tahun 1221 dan dinyatakan kudus pada tahun 1234 oleh Paus Gregorius ke-9. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 1 ayat 2 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai pasal 2 ayat 1a. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu, kelihatan seperti suasa mengkilat.
Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya, seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya,
maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani memikul salib. Yesus menyadari bahwa kehadirannya di dunia adalah mengantar orang supaya dekat dengan Allah dan mengalami kasih Allah. Manusia telah jatuh dalam dosa, karena itu jauh dari Allah dan jauh juga dari segala perintahnya. Untuk tugas mulia itu, Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota untuk mengajar dan berbuat baik. Banyak mukjizat dilakukannya, banyak orang disembuhkan. Ia berbuat demikian agar orang percaya kepadanya dan dengan begitu bisa mengantar orang kepada kebenaran. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mulai membenci Yesus karena isi pengajarannya dan juga karena banyak orang meninggalkan mereka dan mengikuti Yesus. Di mana-mana orang Farisi menantang Yesus, bahkan akhirnya mau membunuh Dia. Menarik bahwa Yesus sendiri sudah tahu kebusukan hati mereka, tetapi Dia berani berhadapan dengan mereka. Bahkan lokasi kesengsaraannya dan pembunuhan, Ia juga sudah tahu. Tetapi Ia tidak mundur sedikit pun. Petrus juga pernah coba menghalanginya, tetapi upaya itu tidak berhasil. Saudara-saudariku terkasih, Santo Dominikus mengagumi Yesus yang begitu mempesona. Karena itu di mana-mana ia berkhotbah tentang Yesus agar orang belajar dan percaya kepadanya. Kita mesti merasa kagum memiliki Yesus yang begitu berani berjuang meskipun banyak tantangan yang menghadangnya. Memang pada akhirnya Yesus mati sesuai kehendak Bapanya, tetapi semua itu terjadi demi keselamatan kita. Apa yang bisa kita belajar dari teks ini? Pertama, kerelaan untuk belajar sesuatu yang baik dari orang lain. Segala hal yang kita dengar, simaklah sebagai pengetahuan berarti untuk diri kita. Kelemahan orang Farisi ialah menutup diri untuk menerima pengajaran dari Yesus. Mereka tidak mendapat sesuatu yang baru sebab tidak menerima masukan dari Yesus. Orang yang menutup diri terhadap pengajaran baru membuat dia ketinggalan dan tidak bisa berkembang maju. Kedua, janganlah simpan amarah dalam diri kita, apalagi kebencian dan dendam. Sebab kebencian dan dendam bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Yang mesti kita miliki adalah kerendahan hati,
kemurahan dan kelembutan hati. Semoga demikian. Amin.